Assalamualaikum. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga kita semua selalu sehat ya. Nama saya Kak Fitri. Nama saya Kak Fairuz. Nama saya Kak Ajeng. Halo, nama saya Kak Andin. Hari ini kita akan belajar mengenai tata surya. Yuk, kita simak videonya baik-baik ya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang berputar mengelilingi matahari. Benda-benda langit itu adalah bulan, asteroid, meteoroid, komet, dan planet-planet. Matahari adalah pusat tata surya. Matahari menjadi pusat peredaran benda-benda langit. Mengapa planet dan benda langit lainnya bisa mengelilingi matahari? Karena matahari adalah benda langit yang sangat besar. Diameternya mencapai 1,4 juta kilometer. Nah, ukuran tersebutlah yang mengakibatkan matahari memiliki gravitasi yang besar. Gravitasi inilah yang menyebabkan anggota tata surya beredar mengelilingi matahari. Sekarang kita akan belajar mengenai planet-planet. Planet-planet beredar mengelilingi matahari. Planet-planet tersebut beredar dalam suatu lintasan planet yang disebut dengan orbit. Dalam tata surya terdapat 8 planet: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet yang pertama adalah planet Merkurius. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Jarak yang dekat itu membuat Merkurius menjadi planet paling cepat yang mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan Merkurius untuk mengelilingi matahari adalah 88 hari. Planet Merkurius merupakan planet terkecil dalam tata surya. Dan planet Merkurius dapat terlihat di langit saat matahari akan terbit dan akan terbenam. Planet ini juga tidak memiliki satelit. Planet kedua terdekat dengan matahari adalah planet Venus. Venus merupakan planet terpanas dalam tata surya. Ini dikarenakan permukaan Venus tertutup awan atau atmosfer yang tebal. Planet Venus sering disebut sebagai bintang fajar atau bintang kejora karena Venus tampak seperti bintang di langit timur sebelum matahari terbit dan bersinar terang di langit barat sebelum matahari tenggelam. Sekali mengelilingi matahari, Venus memerlukan waktu 225 hari. Planet yang ketiga ialah Bumi. Bumi, tempat kita tinggal, adalah planet paling istimewa. Bumi adalah satu-satunya planet yang dapat ditempati oleh makhluk hidup. Bumi pun satu-satunya planet yang ditutupi air serta dilapisi atmosfer. Lebih dari 75% muka bumi tertutup oleh air. Dalam atmosfer terdapat oksigen yang digunakan makhluk hidup untuk bernapas. Bumi berjarak 150 juta kilometer dari matahari. Planet yang keempat ialah Mars. Mars dijuluki planet merah karena permukaan planetnya yang tertutup oleh debu merah. Planet Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis. Mars adalah planet yang sangat kering, tetapi ditemukan batuan es di kutubnya. Di planet Mars ternyata juga ditemukan banyak gunung berapi. Mars mempunyai nama lain yaitu Marik atau Anggar. Mars berjarak 288 juta kilometer dari matahari. Ini adalah planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Diameter planet ini adalah 11 kali lebih besar dari diameter bumi. Meskipun Jupiter merupakan planet terbesar, diperlukan teleskop besar untuk melihatnya. Mengapa? Karena planet ini sangat jauh letaknya dari bumi. Jupiter memerlukan 11,8 tahun untuk mengelilingi matahari, atau 11 tahun 315 hari. Ini adalah planet Saturnus. Saturnus adalah planet terindah. Keindahan planet ini ditunjukkan oleh cincin besar yang dimilikinya. Tahukah kalian? Cincin itu terdiri atas miliaran partikel kecil dari batuan, air, dan es. Waktu yang diperlukan Saturnus untuk mengelilingi matahari satu kali adalah 29,5 tahun. Uranus. Di dalam tata surya sendiri, Uranus adalah planet terbesar ketiga setelah Jupiter dan Saturnus. Kalian tahu tidak sih? Ternyata Uranus juga memiliki cincin loh.
namun tidak terlihat jelas dari bumi seperti halnya Saturnus. Oh iya, satu kali mengelilingi matahari, planet Uranus memerlukan waktu 84 tahun. Uranus juga dikelilingi 5 buah satelit, dan yang paling besar adalah Titania. Neptunus. Neptunus merupakan planet terluar dalam tata surya. Tahu nggak sih, planet Neptunus diambil dari nama dewa laut bangsa Yunani. Neptunus juga sering dibilang tampak seperti kembali Uranus. Mengapa ya? Ada yang tahu? Ya, karena ukurannya hampir sama. Kalian tahu nggak sih? Neptunus ternyata memiliki cincin juga. Cincinnya berjumlah 4. Oh iya, satu kali mengelilingi matahari, Neptunus memerlukan waktu 164,79 tahun. Neptunus mempunyai 2 buah satelit, yaitu Triton dan Nereid. Dan Triton adalah satelit terbesarnya. Nah, sekarang sudah paham ya mengenai tata surya? Diingat baik-baik ya adik-adik. Sekian video dari kami. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Dadah. Wassalamualaikum. Nah, anak hebat, tata surya terdiri atas kumpulan planet yang berputar mengelilingi matahari. Apa saja planet yang menyusun tata surya dan bagaimanakah karakteristik planet tersebut? Di video kali ini kita akan belajar planet dan karakteristiknya. Tata surya terdiri atas planet-planet yang berputar mengelilingi matahari. Planet adalah benda langit yang mengelilingi suatu bintang dengan lintasan dan kecepatan tertentu. Semua planet beredar mengelilingi matahari dengan arah berlawanan putaran jarum jam. Masing-masing planet beredar melalui lintasan tertentu berbentuk elip yang disebut orbit. Perputaran planet mengelilingi matahari dalam satu putaran penuh disebut revolusi. Waktu yang diperlukan planet untuk melakukan satu kali revolusi disebut 1 tahun planet atau kala revolusi. Selain berevolusi, setiap planet juga melakukan gerak berputar pada porosnya. Perputaran planet pada porosnya disebut rotasi. Waktu yang diperlukan planet untuk melakukan satu kali rotasi disebut kala rotasi. Nah, anak hebat, apa saja planet yang menyusun tata surya? Berdasarkan urutan dari jarak terdekat ke matahari, susunan planet tata surya yaitu 1. Merkurius, 2. Venus, 3. Bumi, 4. Mars, 5. Jupiter, 6. Saturnus, 7. Uranus, dan 8. Neptunus. Mari kita amati berdasarkan ukurannya. 4 planet terbesar yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Namun setelah kita bandingkan dengan ukuran matahari, ternyata ukuran matahari jauh lebih besar dari planet-planet penyusun tata surya. Nah, anak hebat, sekarang mari kita pelajari karakteristik planet-planet tersebut satu persatu. 1. Planet Merkurius. Planet ini merupakan planet terkecil dalam tata surya, juga merupakan planet terdekat dengan matahari. Merkurius tidak memiliki satelit alam dan tidak memiliki atmosfer. Keadaan Merkurius yang sangat ekstrim. Suhu ketika menghadap ke matahari artinya pada siang hari mencapai 430 derajat Celcius.
Panas banget kan? Nah, sedangkan ketika membelakangi matahari atau pada saat malam hari mencapai minus 183 derajat Celcius. Bisa terbayang nggak sih dinginnya seperti apa? 2. Planet Venus. Venus merupakan planet yang terpanas dalam tata surya. Suhu permukaannya berkisar antara 450 sampai 480 derajat Celcius. Suhu yang sangat panas menyebabkan tidak ada kehidupan di planet ini. Venus tidak memiliki satelit. Venus memiliki atmosfer yang selalu berawan dan tersusun dari 96% karbon dioksida, 3,4% nitrogen, kurang dari 0,1% uap air, dan sisanya berupa gas lainnya. Venus merupakan satu-satunya planet yang berotasi searah dengan jarum jam atau dari arah timur ke barat. Venus tampak seolah memancarkan cahaya yang sangat cemerlang. Oleh karena itu, Venus disebut bintang kejora. Venus kadang-kadang tampak di sebelah timur sebelum matahari terbit, sehingga planet ini disebut juga bintang fajar atau bintang timur. Setelah matahari terbenam, kita juga dapat melihat Venus di sebelah barat, sehingga disebut bintang senja atau bintang barat. Jadi ada banyak sebutan untuk planet ini ya. Planet yang ketiga yaitu planet Bumi. Planet Bumi merupakan satu-satunya planet di tata surya yang dihuni oleh makhluk hidup. Bumi diselimuti oleh atmosfer yang melindungi bumi dari radiasi langsung sinar matahari dan benturan meteor. 2/3 bagian bumi ditutupi oleh air atau berupa lautan, sedangkan sisanya berupa daratan. Gas-gas penyusun bumi terdiri dari 78% gas nitrogen, 21% gas oksigen, dan 1% gas-gas lainnya. Bumi memiliki gaya tarik yang dikenal sebagai gaya gravitasi bumi. Adanya gaya tarik tersebut menyebabkan seluruh benda yang ada di permukaan bumi termasuk kita tidak terlempar ke luar angkasa. Planet Bumi memiliki satu satelit yaitu Bulan. Bulan beredar mengelilingi bumi dan bersama bumi beredar mengelilingi matahari. Nah, anak hebat, demikianlah karakteristik planet Merkurius, planet Venus, dan planet Bumi. Untuk karakteristik planet lainnya, kita pelajari di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, jangan lupa untuk kalian subscribe, like, dan komen ya. Planet Mars. Mars merupakan planet yang terletak pada urutan keempat dari Matahari. Sebagian besar permukaan Mars merupakan gurun luas yang terdiri dari tanah dan batuan kecil berwarna merah, sehingga Mars dikenal dengan sebutan planet merah. Mars memiliki atmosfer yang lebih tipis jika dibandingkan dengan atmosfer Bumi. Atmosfer Mars terdiri atas 96% karbon dioksida, 2,7% nitrogen, 1,6% argon, dan 0,2% oksigen.
Mars memiliki dua satelit alami, yaitu Phobos dan Deimos. Kedua satelit ini ditemukan oleh seorang astronom Amerika Serikat yang bernama Asaph Hall pada tahun 1877. Berikut data karakteristik lainnya mengenai planet Mars. Berikutnya, planet Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Diameter Jupiter kurang lebih 11 kali diameter Bumi. Planet ini disebut juga planet gas karena tidak memiliki permukaan yang padat. Permukaan Jupiter diselimuti oleh awan tebal yang sebagian besar terdiri atas gas hidrogen dan helium. Jupiter memiliki satelit alami terbanyak, yaitu 79 satelit. Satelit-satelit besar yang dimiliki Jupiter diantaranya Ganymede, Callisto, Io, dan Europa. Ganymede merupakan satelit terbesar yang dimiliki planet Jupiter. Berikut karakteristik lainnya mengenai Jupiter. Planet Saturnus. Saturnus merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Ciri istimewa yang dimiliki Saturnus adalah lingkaran cincin yang mengelilingi planet tersebut. Lingkaran cincin tersebut tersusun dari material pecahan batu berlapis es. Saturnus memiliki warna kuning pucat dan berdasarkan penemuan terbaru memiliki 82 satelit alami. Satelit Titan merupakan satelit terbesar yang dimiliki Saturnus. Atmosfer Saturnus terdiri dari 96% gas hidrogen sebagai komponen terbesarnya, serta gas lain berupa helium, metana, dan kristal amonia. Berikut karakteristik lain yang dimiliki planet Saturnus. Planet yang ketujuh, Uranus. Uranus merupakan planet terbesar ketiga setelah Jupiter dan Saturnus. Planet ini memiliki warna biru muda dan memiliki cincin unik yang melingkari planet secara vertikal. Vertikal artinya melingkar dari atas ke bawah. Cincin Uranus sangat tipis dan gelap, sehingga tidak terlihat jelas seperti cincin pada planet Saturnus. Uranus memiliki atmosfer yang terdiri atas hidrogen, helium, metana, dan amonia. Uranus memiliki 27 satelit alami. Titania merupakan satelit terbesar yang dimiliki Uranus. Karakteristik lainnya dari planet Uranus adalah sebagai berikut. Planet terakhir, Neptunus. Neptunus merupakan planet terjauh dari matahari. Hal ini menyebabkan Neptunus memiliki skala revolusi terlama dibandingkan dengan planet lainnya di tata surya. Planet ini berwarna biru dan memiliki lapisan atmosfer yang terdiri atas metana, hidrogen, amonia, dan helium. Neptunus memiliki 14 satelit alami dan Triton merupakan satelit terbesar planet ini. Berikut karakteristik lainnya yang dimiliki planet Neptunus. Nah, anak hebat, sekarang kalian sudah mengenal karakteristik planet-planet yang ada di tata surya. Selanjutnya, sebagai bahan evaluasi, kerjakan tugas berikut ini. Kerjakan dengan penuh semangat dan rasa tanggung jawab.
Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.